memberi maaf itu lebih berat dari orang yang meminta maaf, Ustaz. Seperti Ustaz katakan tadi, memberi maaf itu salah satunya adalah sunnah dari Nabi. Kemudian ada kewajiban dari Allah perintahkan untuk memberi maaf. Nah, beratnya seorang itu memberi maaf, Ustaz, kalau dia tidak ingat itu disebabkan apa sih, Ustaz? Orang sampai nggak mau memberi maaf tuh, Ustaz? Nafsu. Nafsu, harga diri, gengsi, umur. Malah cenderung mau membalas gitu. Iya, itu nafsu. Makanya istilahnya masih aja dibolehkan oleh Allah Ta'ala untuk membalas, tapi satu tingkat ya, satu level, satu persamaan istilahnya. Inilah derajat gitu. Iya, tapi Allah lebih menyukai orang yang sabar, yang memaafkan, tidak nomor satukan nafsunya. Dia lebih sabar, dia memaafkan. Allah lebih suka itu. Nah, kita tinggal milih yang mana gitu ya. Apalagi saya dengar kalau kita bisa tidak membalas pada saat kita banyak kesempatan membalas, itu lebih baik katanya. Itu lebih bagus. Iya. Jadi itu lebih bagus karena apa? Karena sudah dipunyai kesempatan untuk bisa membalas, tetapi kita tidak menggunakan. Karena pada saat umpamanya kita ada kesempatan untuk membalas, kesempatan yang diingatkan oleh Allah Ta'ala kepada kita, ingat waktu itu ujian bagi kita. Ujian, ingat dengan ayat yang lain enggak dari Allah Ta'ala. Kalau ingat, Allah menyukai tidak membalas. Nah, di titik itulah malaikat raqib tersenyum, lulus ujian. Kan gitu, jadi lulus ujian. Di titik itulah derajatnya dia ditingkatkan oleh Allah Ta'ala. Dan kalau itu memang kita pergunakan terus menerus setiap harinya, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun kita lakukan, itulah salah satu ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Walaupun hanya cuma memberikan maaf, walaupun kita didolimi, walaupun hanya itu, tetapi itu juga pelajaran ketaatan pada Allah. Karena Allah sudah menceritakan dalam Quran, dalam surat Ali Imran tersebut ya, salah satunya maafkan dia, maafkan mereka. Jadi sudah itu wujudnya perintah. Jadi mau tidak mau harus belajar untuk taat. Ya, kalau saya mau tidak mau harus memaafkan, oh bukan. Mau tidak mau harus belajar taat, kan beda nih. Intinya taat, sehingga kita itu ikhlas nanti memaafkan. Ustaz tadi kan aku juga bilang memaafkan, kalau ada orang nggak minta maaf tapi kita memaafkan juga nggak apa-apa itu, Ustaz. Itu kan lebih mulia. Walaupun orangnya nggak minta maaf, biarin aja. Memaafkan itu lebih mulia. Umpama Tung dulu punya anak buah nih. Anak buah dulu itu mohon maaf nih ya, nggak punya nih. Kemudian dibantu sama Tung, dibantu kendaraan, kasih ilmu yang baik, dan membantu Tung. Tapi dalam membantu tersebut anak buahnya khianat nih. Karena khianat sehingga apa yang diberikan Tung kepada dia itu dipakai untuk kekayaan dia, sehingga dia kaya nih. Kemudian orang tersebut, karena Tung ngerti orang tersebut kan dikeluarin, normal aja dikeluarin, biasa ya. Kemudian karena dia merasa itu menyakiti, dia kan umpamanya orang ini, umpamanya kita ini kan, orang ini dia akhirnya ngomong di Facebook, memfitnah tuh. Nah, tuh nggak perlu ketemu sama orangnya dan memaafkan. Itu lebih mulia. Tapi Allah memaafkan orang itu enggak. Ini kan persoalannya bukan masalah Allah memaafkan orang itu. Sikap dari seseorang inilah yang dinilai oleh Allah Ta'ala. Jadi memaafkan itu bukan Allah memaafkan enggak, ya belum tentu. Jadi enggak jaminan kalau orang yang disakiti itu memaafkan, Allah tuh memaafkan dia kalau dia tidak mohon ampun. Iya, enggak bisa, karena dia kan melakukan dosa. Sudah dia itu dibantu, ditolong, kemudian dia itu akhirnya diizinkan oleh Allah Ta'ala punya rizki umpamanya, kemudian khianat, kemudian sebagainya. Nah, tunggu santai aja,
nggak dipikirin, tapi dikeluarin. Nah, dia merasa disakiti, loh kok jadi kebalik-balik semuanya. Nah orang yang tersebut dan dia tidak pernah minta maaf, itu orang yang paling bagus di neraka maksudnya. Berarti Ustaz, kalau orang berbuat salah nggak hanya meminta maaf sama orang yang disalahi itu, tapi tetap juga dimohon ampun sama Allah. Lah iyalah. Kadang orang nggak minta maaf ya udah sama Allah lupa gitu. Nah itu orang itu hanya minta maaf di mulut. Lah kan banyak orang yang minta maaf hanya di mulut. Maaf ya. Nah kayak Tung tadi kan cerita maaf ya. Kamu itu kalau nggak ada saya nggak viral. Loh kan maafnya gimana maksudnya ini? Ini dia sendiri kalau umpamanya yang kamu ceritain itu orang yang mengetahui agama, menurut dia ini orang ini ngawur loh ini sudah. Dia merasa dirinya Tuhan, sudah bisa mentakdirkan. Kan gitu, sudah bisa mentakdirkan orang itu terkenal umpamanya. Lah, tidak boleh seperti itu. Ustaz, kalau orang gini lagi. Aku dulu. Ini memaafkan berat nih Pak. Berat makanya. Ada satu lagi nih gini Pak Ustadz, teman saya nih. Teman saya ini penggemar beratnya Pak Ustadz. Sering nonton YouTube Pak Ustadz. Nah di salah satu YouTube itu kan Pak Ustadz dia mendengar kalau ada salah sama orang tua, minta maaf lah sama orang tua itu. Jangan cuma sekali, sering terus menerus, ya kan gitu ya. Terus teman saya cerita, saya tuh minta maaf sama orang tua saya. Malah orang tua saya bilang, kamu tuh kok minta maaf terus-terusan, aku udah maafin. Terus aku harus gimana Pak Tung? Itu gimana menanggapi seperti itu Pak? Iya, kalau itu tetap, kalau seperti itu bisa aja minta maaf terus-terusan. Karena orang tuanya tidak tahu. Kalau memang mau dijadikan ijab kabul, ya, itu kan tanya nih, aku sudah maafkan kesalahanmu yang mana, kan gitu, harus tanya. Loh iya kan ada ijab kabul. Bu, dosa yang mana ya aku ini? Ya dosamu sejak kecil aku udah maafkan. Alhamdulillah. Nah itu boleh, itu selesai. Jadi ijab kabulnya jelas. Tetapi sesekali minta maaf sama ibunya boleh. Karena bagaimanapun juga tetap orang tua itu akan memaafkan. Ya, walaupun anaknya itu jarang ngasih uang, hidup dulu nempetin sampai dia itu kawin punya anak di situ, belum ngasih uang sama orang tua juga santai kok, nggak pernah ngundat itu apa sih ya? Nyebut Ngungkit. Nah itu kan sama ya, orang tua itu ya begitu itu gitu loh ya. Nah ini juga harus nah itu kan sebenarnya bisa menjadi suatu kesalahan walaupun bukan merupakan dosa, tapi kesalahan. Tapi ya kalau sangko nggak dosa, gini loh maksud saya. Kalau dianggap dosa itu kan terlalu besar, nyakiti atau orang tua, hati orang tua. Tetapi kalau seperti itu kan ya sebenarnya dibilang membebani ya enggak. Tapi yang membebani, kenapa? Pajak yang bayar kan orang tua. Betul juga tuh. Ya kok betul juga gimana emang? Lah kan di rumah orang tuanya Bos. Jadi yang bayar kan orang tuanya, sertifikatnya orang tuanya. Ustadz saya jadi galau nih. Yang Ustadz bilang, kalau ada orang salah, terus kita memaafkan, kita mohon ampunkan ke Allah, itu yang bersalah itu belum tentu dimaafkan sama Allah karena dia belum minta maaf. Gimana kalau itu istri Ustadz? Istri salah, terus kita udah jelaskan, tapi dia belum minta ampun sama Allah. Tapi kita nih sebagai suami nih, kita secara umum nih, dalam doanya selalu memaafkan, mohon ampunan ke Allah. Apakah istri itu diterima, apa diampuni kesalahannya, Ustaz? Begini, Ci. Kalau haji yang memaafkan sebelum istri itu yang salah minta maaf, itu mulia di hadapan Allah. Itu dari sisi suami. Iya. Kalau istri, ya dia belum minta maaf kan tetap ada salah. Ibaratnya kalau istri nyuri barang itu kan tetap barang belum dikembaliin. Loh kan saya sudah memaafkan. Iya, tetapi kan nggak seperti itu. Udah maafkan tapi mohon ampunan juga Allah atas istri salah. Kalau gitu gunanya si suami ini mohon ampunan istri apa Ustaz? Jadi bukan masalah guna, itu kan menjadi amalnya si suami.
Itu kan menjadi amal solehnya, menjadi catatan mulia di hadapan Allah bab yang itu. Padahal si suami ingin Allah memaafkan kelakuan istri misalnya. Nanti suatu ketika kalau Allah memberikan hidayah pada istri, istri akan minta maaf. Itu cara Allah. Tapi kalau istri nggak minta maaf, berarti istri nggak dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Makanya kita sebagai orang Islam jangan merasa kita tidak punya dosa atau salah, jangan. Makanya minta maaflah terus-menerus, mohon ampun kepada Allah Ta'ala dari dosa-dosa yang kita lupa, kan? Wong sekarang aja kita doa untuk 2 hari kemarin aja lupa, saya apa ya salahnya? Nah, merasa nggak punya salah, tapi mohon ampun aja pada Allah Ta'ala. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku jika aku sejak akil balik hingga saat ini selalu melanggar firman-firman-Mu yang ada dalam Quran dan Sunnah Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Seperti itu, astagfirullahaladzim. Kalau memang dengan orang lain minta maaflah, seperti itu. Mudah-mudahan kalau sudah kita kerjakan, mudah-mudahan rezeki kita itu mulai dilancarkan. Rezeki itu kan macam-macam ya. Kesehatan tubuh kita itu rezeki. Kita diizinkan untuk bisa beribadah pada Allah Ta'ala, itu juga rezeki. Diizinkan mendampingi istri yang baik, itu juga rezeki. Ya, kalau mendampingi istri yang menurut Haji kurang ini, itu ujian aja. Ujian, ya, beda lagi nanti. Insya Allah seperti itu. Jadi harus kita memaafkan. Kalimat dalam Quran fa'fu anhum, maafkan mereka, harus menjadi acuan kita bahwa oh ini perintah dari Allah Ta'ala, jadi sudah nggak usah diganggu gugat dengan gaya kita yang merasa kita benar, nggak usah, maafkan aja. Kecuali perang, kecuali orang yang nyuri ketahuan, nah itu ya dihukum. Ya. Maafkan, jadi bukan berarti kalau kita memaafkan juga orang-orang korupsi, ya kita memaafkan, tapi Allah enggak. Kita memaafkan, ya saya maafkan. Karena apa? Karena memang nggak ada dalil untuk menahan dia, jadi ya udah dimaafkan aja kan. Walaupun dia udah puluhan miliar dia makan gitu, tapi ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang bisa menindak paling KPK atau polisi, kan seperti itu, aparat lah istilahnya. Kita ya memaafkan, nggak usah menghujat, nggak usah, biasa aja. Karena itu ada orang seperti itu menguji kita, itu menguji kita. Apakah kita termasuk taat pada Allah Ta'ala atau belum? Saya bilang belum ya, atau tidak sama sekali. Ya, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan melalui tayangan kami, ngaji kami kali ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua, khususnya mengenai hal permintaan maaf atau memberi maaf itu lebih penting. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa mengaplikasikan apa-apa yang telah diajarkan oleh guru kita Pak Ustadz Danu dalam tayangan kami kali ini. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.